Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asni Putri Syagian, NPM 24140229 dari Prodi PGSD kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan materi dari makalah kelompok 3 yang berjudul Teori-teori Belajar dan Pembelajaran, mata kuliah Penyusunan Perangkat Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Monica Teresia MPD. Yaitu, menurut Heinrich mengatakan bahwa belajar adalah proses aktivitas pengembangan pengetahuan, keterampilan, atau sikap sebagai interaksi seseorang dengan informasi dan lingkungannya. Sehingga dalam proses belajar diperlukan pemilihan, penyusunan, dan penyampaian informasi dalam lingkungan yang sesuai dan melalui interaksi pembelajaran dengan lingkungannya. Adapun karakteristik cara belajar anak menurut Masito, yaitu yang pertama adalah anak belajar melalui bermain, yang kedua anak belajar dengan cara membangun pengetahuannya, yang ketiga adalah anak belajar secara alamiah. Yang berikutnya ada hakikat pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan tugas guru adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan tingkah laku peserta didik. Adapun fungsi-fungsi pembelajaran, yaitu yang pertama adalah pembelajaran sebagai sistem. Pembelajaran sebagai sistem terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisir, antara lain tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi pembelajaran. Yang kedua adalah pembelajaran sebagai proses, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah persiapan, merencanakan program pengajaran tahunan, semester, dan penyusunan persiapan mengajar. Yang kedua adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada persiapan pembelajaran yang telah dibuatnya. Yang ketiga adalah menindaklanjuti pembelajaran yang telah dikelolanya. Adapun ciri-ciri pembelajaran terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama adalah merupakan upaya sadar dan disengaja. Yang kedua adalah pembelajaran harus membuat siswa belajar. Yang ketiga adalah tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. Yang keempat adalah pelaksanaannya terkendali, baik isinya, waktu, proses, maupun hasil. Berikutnya adalah teori-teori belajar. Yang pertama adalah teori behavioristik. Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas yang menuntut pembelajaran untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau teks. Prinsip-prinsip dalam teori behavioristik terbagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama adalah objek psikologi adalah tingkah laku, yang kedua adalah semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks, yang ketiga adalah mementingkan pembentukan kebiasaan, yang keempat adalah perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri. Yang kelima adalah aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik harus dihindari. Yang kedua adalah teori kognitivisme. 1. Karakteristik teori belajar kognitif. Karakteristik teori belajar kognitif terbagi menjadi 6 macam, yaitu yang pertama adalah belajar adalah proses mental, bukan behavioral. Yang kedua adalah siswa aktif sebagai penyalur. Yang ketiga adalah siswa belajar secara individu dengan pola deduktif dan induktif. Yang keempat adalah intrinsic motivation, sehingga tidak perlu stimulus. Yang kelima adalah siswa sebagai pelaku untuk menuntut penemuan. Dan yang terakhir adalah guru memfasilitasi terjadinya proses instik. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya dan modern. Dengan teori konstruktivisme, siswa dapat berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide, dan membuat keputusan. Yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah yang berasal dari dalam diri individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Dan yang kedua adalah faktor eksogen atau faktor eksternal. Faktor eksogen atau faktor eksternal terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah lingkungan sosial dan
lingkungan non-sosial. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.